Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi kita di channel SDIT Baitul Muslim. Hari ini kita akan berbincang tentang siswa berprestasi. Tapi sebelum itu saya mau meminta izin agar kami membuka masker terlebih dahulu. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu siswa berprestasi. Jika tahun lalu kita sudah berbincang dengan siswa berprestasi di bidang religi, yang belum menonton bisa lihat di link sebelah sini. Nah, untuk hari ini kita akan berbincang dengan siswa berprestasi di bidang akademik. Ya, siswa ini sudah familiar ya, kita sudah tahu bersama-sama, yaitu dia adalah Ananda Fatir Muhammad Andra dan ibundanya. Ananda Fatir ini siswa berprestasi di bidang akademik di pelajaran matematika. Ia mengikuti Olimpiade Sains Matematika, sudah mengikuti di tingkat kabupaten dan mendapatkan juara 1, kemudian di tingkat provinsi mendapatkan peringkat di 10 besar dan dilanjutkan tingkat nasional, alhamdulillah mendapatkan 75 besar. Nah, langsung saja kita berbincang dengan Ananda Fatir dan Ibunda. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Fatir. Apa kabar Fatir Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, Fatir ini siswa yang sangat berprestasi ya Ibu ya. Bagaimana sih perasaan Ibu ketika pertama kali mendengar Fatir mendapat info gitu bahwa Fatir mendapat juara dari tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian sampai tingkat nasional? Oh, kalau perasaan yang pasti bangga ya Bu ya, sebagai orang tua, dan yang kedua nggak nyangka. Terus apa ya Bu? Memang dulu cita-cita saya juga sebenarnya. Dari dulu saya tuh punya cita-cita, karena saya matematikanya itu agak nggak bagus nilainya. Jadi dari dulu tuh punya cita-cita, mudah-mudahan nanti suatu hari punya anak yang bisa mengerti dan paham tentang matematika. Itu aja, dan itu selalu berdoa. Dan waktu dikasih kesempatan di WA dari sekolah ya Bu, untuk Fatir mengikuti kegiatan Olimpiade gitu, dia dalam hati sebenarnya, wah bisa nggak ya Fatir, selama ini perasaan nilainya ya biasa, memang ada nilai yang bagus cuma terus kata disemangatin sama guru-guru, sama wali juga, bisa Bu, insya Allah bisa gitu. Dan alhamdulillah dibimbing sama guru-guru di SDIT ya Bu ya, bisa membuat bangga orang tua yang pasti Bu yang, dan alhamdulillah lagi saya bersyukur itu cita-cita saya dijabah sama Allah gitu. Alhamdulillah. Bangga banget Bu. Iya, kalau orang tuanya tidak bisa, anaknya harus bisa ya Bu ya, seperti itu. Allah. Kalau Fatir sendiri gimana perasaannya? Bahagia, senang. TikTok. Kayaknya Fatir sedikit pemalu anaknya Bu ya. Pemalu? Enggak sih Bu. Oh ya Fatir, apa ada kiat belajar khusus sih untuk memahami pelajaran matematika Fatir? Kan ini teman-teman tuh kalau di sekolahan kan banyak, beberapa teman-teman ada yang kesulitan tuh belajar matematika, ada yang nggak suka pelajaran matematika, sulit. Kalau Fatir sendiri ada nggak kiat khusus supaya bisa memahami pelajaran matematika? Ada nggak belajar? Bingung mungkin ya Bu ya, kayaknya mengalir gitu aja udah bisa gitu ya. Kalau Ibu sendiri gimana Bu di rumah ngelihatnya Bu? Apa ada kebiasaan-kebiasaan Fatir di rumah tentang pelajarannya, untuk kiat-kiat khusus gitu Bu, sampai bisa ngikut seleksi ini? Kalau kiat khusus, Fatir ini anak yang masih masanya main ya Bu, sama kayak anak-anak yang lain sebenarnya. Waktunya dia sekolah, waktu belajar, waktu bermain ya juga ada banyak, malah yakin waktu bermain hari Minggu tuh pasti full dia. Tapi komitmen kami Bu di keluarga itu, ketika memang waktunya sekolah kita serius. Jadi pelajaran di sekolah itu ya diseriusin. Ketika waktu main, pulang sekolah boleh bermain. Itu kalau dia
nggak full day ya Bu ya, ke tahun lalu kan kita pandemi itu belum full day, malah online ya Bu. Jadi boleh main setelah zuhur sampai jam 2. Habis itu dia ngaji sampai maghrib. Nah, komitmennya setelah maghrib sampai isya itu di jam belajar. Jadi 2 jam itu kami benar-benar, karena waktu ketemunya cuma malam. Kita ketemu full satu keluarga itu malam. Jadi maghrib itu belajar, terus hafalan, murojaah, terus mempersiapkan pelajaran besok itu wajib. Jadi nggak menolak, nggak boleh menolak. Jadi memang itu kewajibannya. Anak-anak di jam 6 sampai jam 8 itu udah pelajaran full, nggak boleh main HP, nggak boleh nonton TV, itu pasti. Berarti komitmen ya Bu ya yang ditekankan gitu ya. Di awal kita ngomong dulu. Jadi waktu belajarnya jam segini sampai jam segini. Gitu. Waktu main HP nanti jam segini sampai jam segini. Gitu. Benar, karena masanya untuk bermain ya Bu ya, nggak mungkin juga dihilangkan masa-masa itu. Benar Bu. Iya. Fatir. Ini kan Fatir kan Olimpiade Matematika kan juara ya. Sebenarnya pelajaran apa sih yang Fatir paling sukain nih? Kan banyak tuh pelajaran di sekolahan. Nah, apa memang senang matematika atau ada pelajaran lain yang Fatir sukain? Senang matematika. Oh, memang senang matematika. Jadi ya cocok ya kalau ini Olimpiade Matematika. Ya, nanti dikembangin pokoknya sampai SMP, SMA matematika ya. Fatir. Sekarang Ibu tanya Fatir lagi deh, siapa sih orang yang paling memotivasi Fatir sampai saat ini, yang bisa jadi inspirasi Fatir sampai saat ini? Ibu. Oh, kenapa? Karena terus mengasih semangat gitu. Memberi semangat. Bukan cerewet ya. Suka dimarahin nggak sama Ibu? Enggak. Oh ya Allah, baik sekali Ibunya. Oh iya Ibu kan orang kesehatan ya. Kemarin kan sibuk tuh COVID kemana-mana. Nah, dengan jadwal yang padat itu, apa Ibu ada tips-tips untuk Fatir jadi berprestasi ini? Kalau tips khusus sebenarnya nggak ada ya Bu. Alhamdulillah, semua memang mengalir begitu aja dengan komitmen kami di awal itu tadi. Jadi ketika kami mau belajar, waktu belajar ya harus belajar, intinya kayak gitu. Waktunya main ya main, silahkan. Apalagi di hari libur itu mereka memang ya Bu main ya Bu boleh gitu, ya boleh. Tapi kalau ketika minggu malam itu udah nggak boleh main lagi. Sudah, karena besok sekolah, waktu sekolah gitu. Sampai waktu ulangan, ujian mau PTS, mau UN itu mau apa namanya? PTS ya sama UAS ya, itu PH itu memang benar nggak boleh megang HP dan kami matikan TV gitu. Itu memang jam-jam genting. Komitmen di awal tahun-tahun pertama itu pada marah ya Bu anak-anak, nggak mau, menolak, merubah kebiasaan ya, apalagi adiknya itu nggak mau, ini apa namanya, sebentar aja nonton TV-nya, enggak katanya. Jadi kita orang tuanya yang memang benar mastiin sekarang susah-susah dulu nak. Nanti kalau kamu orang udah terbiasa 2 kali aja PTS nggak nonton TV, nanti biasa nggak nonton TV. Dan sampai sekarang bisa alhamdulillah kalau PTS atau ujian itu nggak megang HP sama sekali. Jadi HP memang dipegang ayahnya. Termasuk ayahnya juga komitmen ya Bu ya. Jadi kalau sama saya kan ketemunya juga anak-anak jarang ya. Maksudnya ketemu itu kami cuma malam yang benar-benar full ketemu, pagi sebelum berangkat sekolah sama malam yang pasti ketemu. Itu komitmen ayahnya yang luar biasa, yang memang belajarnya ditekanin ya Tin, kalau ayah ya, belajar nggak gitu, ayo belajar gitu, ayo belajar gitu. Ada satpamnya di rumah ya? Ada yang nyatronin. Kalau ibunya cuman dia ngasih semangat aja sih Bu, ya, ayo mana yang mau dipelajarin, mana yang susah, itu ditanya mana yang tadi dipelajarin bisa nggak gitu, ujiannya susah nggak gitu, mungkin sharing-sharing gitu. Ya, motivasi lah ya Ibu. Iya. Kalau yang galak kayaknya mungkin ya Bu ya. Sebenarnya Ibu apa ya? Ayah. Iya. Nah, kalau jam tidur sendiri Bu, Fatir apa jam tidurnya itu sampai malam atau ada batasannya, dan apakah jam tidur itu berpengaruh dengan kecerdasan anak? Kan sekarang ini banyak anak-anak yang tidurnya itu di atas jam 10, nonton YouTube, kemudian main game online dan lain sebagainya itu. Gimana? Iya Bu, kalau jam tidur itu berpengaruh ya Bu, pasti sangat berpengaruh. Makanya anak-anak kalau memang sudah pulang sekolah itu saya wajibkan tidur siang semua.
tidur siang itu nggak bisa 2 jam malah Yatim mau tidur ya, mau ngaji baru bangun itu. Padahal awalnya susah nih Bu, disuruh tidur nih nggak mau, nolak semua, nggak ada yang mau. Begitu ditaruh di tempat tidur ya tidur juga akhirnya, dan akhirnya kebiasaan sekarang tidur siang. Terus kalau malam pasti Bu, jadi wajibnya jam 9 malam sudah harus cabut TV, udah harus HP taruh, udah tidur, masuk kamar. Sebenarnya di kamar itu nggak langsung tidur, namanya anak-anak ya Bu, masih tetap bermain, tapi saya biarin sampai setengah jam, sudah setengah jam baru yuk tidur, sudah malam. Besok mau sekolah biar bisa bangun subuh, karena kan mereka pasti ke masjid ya Bu, kalau sholat subuhnya pasti ke masjid, jadi jam 4:30 itu sudah harus bangun. Sholat 5 waktunya juga apa masih diingatkan? Tidak. Enggak, paling yang diingatkan tuh kalau ke masjid, karena kalau kemarin kan di rumah agak jauh, kalau di rumah Mbah agak jauh dari masjid, jadi ayo berangkat, tapi biasanya insya Allah enggak, mereka main itu udah pasti langsung ke masjid. Alhamdulillah kalau sudah nggak diingatkan lagi dengan kesadarannya sendiri, yang utamakan itu. Sekarang kan di masa milenial seperti saat ini ya Bu ya, apakah Fatir juga ikut bermain game online dan bagaimana Ibu menyikapinya? Kalau main game itu pasti ya Bu, ya fasilitas orang tua itu tadi ya Bu. Jadi kebablasan yang di masa kemarin COVID kan kita masih pakai daring. Jadi mau nggak mau kami orang tua ngasih HP, memfasilitasi, karena HP orang tua dipakai semua untuk bekerja juga. Jadi ada fasilitas HP yang akhirnya boleh ya Bu main HP gitu ya, Tina awal-awalnya ya. Download HP, tapi itu tadi komitmen awal itu tadi Bu, boleh main HP dengan syarat gitu. Pelajaran sekolah selesai, murojaah selesai, hafalan targetnya bisa maju gitu. Jadi pasti berpengaruh besar ya Bu. HP itu melalaikan semua. Saya menyadari bahwa itu HP melalaikan. Kemarin itu sempat ya namanya anak ya Bu, pasti pernah melakukan kesalahan, kita dewasa juga pernah melakukan kesalahan. Itu ada kesalahan sama Fatir yang karena HP yang akhirnya saya cabut HP-nya itu. Terus sekarang komitmen lagi di awal, alhamdulillah ya bisa lagi dijalanin, HP-nya agak dikurangi. Makanya tidurnya juga nggak saya lagi sekarang, harus tidurnya harus di jam 9 itu. Biar nggak kebanyakan main HP itu. Iya, dan HP-nya juga disita ya. Iya, HP-nya disita pasti itu kalau dia nakal lagi. Iya pemirsa, jadi itu tadi ya pelajaran yang dapat kita ambil dari perbincangan ini, yaitu untuk belajar, untuk supaya agar anak-anak itu bisa maksimal dalam menyerap pembelajaran. Tadi ada komitmen dari keluarga, karena keluarga itu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, terutama ibu-ibu adalah madrasah pertama dan didukung oleh keluarga itu sendiri. Bagaimana keluarganya dapat menyikapi kebiasaan-kebiasaan anaknya, dan tadi Fatir dibuat komitmen mempunyai waktu untuk belajar khusus. Kemudian HP ya, untuk saat ini memang HP itu sedang booming-boomingnya dimainkan oleh anak-anak, dimainkan oleh siswa untuk bermain game online dan menonton YouTube, dan itu memang kita harus bijak dalam menggunakan HP, dan itu sendiri harus dikontrol oleh orang tua, apa saja yang dilihat oleh anak dan apa-apa saja yang dilakukan oleh anak. Oke, sebelumnya terima kasih Ibu dan Fatir sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir ke sini. Semoga perbincangan ini bisa menginspirasi banyak orang, menginspirasi teman-teman Fatir, menginspirasi adik-adik kelas Fatir, dan saya mohon maaf jika dalam perbincangan ini kami mengucap ada kesalahan, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.